Tapi satu hal yang terjadi karena saya orang Cina, masuk masjid juga berasa aneh dulunya. Ya kan aneh gitu, orang tahu gua ini orang nakal gitu loh. Tiba-tiba masuk masjid, apa-apaan sih lo? Lo mau nyusup atau apa gitu? Mungkin. Jadi, sosok pemuda bernama Wendy tersebut, dia masuk Islam tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Dan sampai saat ini, dia dan orang tuanya berbeda agama. Setelah dia masuk ke dalam Islam atau mualaf, lalu dia menelpon kedua orang tuanya. Dan dia menyampaikan kepada orang tuanya bahwasannya dia sudah syahadat. Dia sudah masuk Islam, dan di situ dia juga sekaligus memberitahu bahwasannya yang dulunya dia menjadi sampah masyarakat, sekarang dia sudah menjadi pemuda yang baik. Ini ya, ketika pertama kali syahadat, saya telepon mama saya dan papa saya. Yang pertama saya telepon itu mama, karena waktu itu hubungan saya dengan mama itu nggak harmonis banget deh. Sampai pernah temen saya datang ke rumah dan mama saya mengatakan saya nggak punya anak nih, namanya Wendy. Ya namanya nakal ya, jadi bodo amat lah. Gue nggak kepikiran harus hormati orang tua segala macem. Tapi ketika setelah saya selesai syahadat, saya telepon ke mama, "Mah, saya udah syahadat ya. Udah selesai syahadat ini. Saya masuk Islam ya." Padahal saya udah syahadat duluan, baru ngabarin gitu. Bukan minta izin, ini saya cuma deklar kalau saya ini, saya udah muslim gitu. Saya udah berpikiran negatif, oh ini pasti siap-siap dah. Seperti yang saya tahu, lu bakalan diusir nih. Jarang-jarang kan suku Tionghoa masuk Islam, kebanyakan itu yang nggak dianggap anak ya diusir. Toh saya udah nggak dianggap anak dulunya gitu loh, karena saking nakalnya saya, saking bandelnya saya. Ternyata ya Allah itu unik ya. Mama saya malah mengucapkan alhamdulillah, setan di rumah itu sudah pergi. Setan itu ya saya yang dulu gitu. Betapa nakalnya saya, betapa nggak bergunanya saya deh. Saya bener-bener sampah masyarakat dulunya gitu. Dan mama sangat merestui saya masuk Islam. Terus ayah saya telepon, "Pak, saya masuk Islam." "Kenapa kamu masuk Islam? Kamu kan Cina gitu." Yo, saya merasa di Islam bener, mau gimana? Ya udahlah, saya nggak mau komentar. Kamu mau masuk silakan, lebih baik jangan. Berarti di pikiran saya, papa tidak mengiyakan, tidak juga melarang. Ya terserah saya, bong saya udah gede gitu kan. Pilihan saya yang terbaik, saya pure tujuannya, saya ingin merubah image kepada orang. Ini loh Wendy yang baru, bukan Wendy yang kalian tahu itu bandel, sampah masyarakat, merusak masyarakat gitu. Iya, by telepon. Pas pertama kali ketemu, ya mama udah mulai mau manggil saya gitu. Wen makan, ketika waktu itu kan dekat bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan itu malah yang sibuk nyiapin buat saya untuk sahur dan buka puasa malah mama yang kafir gitu. Dia malah sibuk siapin, ingat ini udah mau jamnya sahur. Ini mau buka puasa, siap-siap. Jangan kemana-mana, buka dulu. Habis itu sholat. Jangan lupa sholatnya gitu. Selalu itu yang ditekankan mama. Ya keharmonisan antara mama kan Katolik dan saya Islam gitu. Itu sama sekali tidak ada yang namanya, kamu kafir loh. Saya nggak mau deket-deket, ya saya nggak seperti itu. Dia tetap mama saya dan mama saya tetap mensupport saya meskipun saya bukan orang Katolik lagi gitu. Malah sangat mendukung. Yang penting kamu masuk Islam. Selalu yang saya ingat itu kalimatnya seperti ini.
Yang penting kamu masuk Islam, jadi orang bener, jangan seperti dulu. Seperti setan gitu loh. Ya boleh dibilang ya memang sih. Dipikir-pikir memang saya ini, ya boleh dibilang setannya di dalam keluarga gitu loh dulunya. Ya sampah masyarakat tadi, bandel, nakal. Nakalnya seperti apa ya sudahlah. Biar cukup saya dan Allah yang tahu gitu. Sekarang komunikasi sama keluarga lancar? Alhamdulillah sama mama lancar ya. Sampai sekarang ya. Ketika saya menikah mungkin ada miskomunikasi antar saudara gitu. Ketika saya menikah, tujuan saya kan karena saya orang muslim, saya menikah karena Allah. Saya menikah karena perintah Allah. Allah memerintahkan ketika kita sanggup untuk menikah, maka menikahlah, seperti itulah kurang lebih penafsiran saya ya. Berarti saya ini laki-laki normal, sehat, ya sanggup lah untuk menikah, why not gitu, saya mau menikah. Tapi saya nggak mungkin dong nikahin kafir gitu, ya jatuhnya zina kan gitu. Sedangkan keluarga saya pengennya saya menikah dengan orang Cina, terutama mama, nikah dengan orang Cina ya. Kalau untuk nikah saya minta tolong nikahlah dengan orang Cina, minimal yang bisa memanage uang kamu lulusan S1 ke, S2 ke, yang ngerti lah. Saya nggak butuh orang kaya, saya butuhnya orang yang bisa memahamin diri kamu. Diri kamu ini ya emosional, tidak bisa diatur. Ya saya maunya yang bisa yang ngaturin kamu ketika kamu mencarikan menantu untuk saya. Saya pikir, oh ini berat nih. Jarang loh Cina yang muslim, bukan yang mualaf ya. Kalau sama-sama mualaf ya podo wae kata orang. Yang saya pengen coba itu kan, saya punya orang tua yang muslim. Ketika Ramadan tiba, saya bisa seperti teman-teman lain yang saya lihat. Mereka sungkem ke orang tua, minta maaf. Minimal saya pengen ngerasain deh Ramadan itu sama keluarga kayak gimana gitu. Punya orang tua muslim kayak apa. Dan setelah saya istiqoroh, saya menikahi sesama muslim. Dan kebetulan saudara-saudara yang lain mungkin tidak setuju dengan pilihan saya. Kalau tidak setuju berarti dalam artian, ya saya artikan seperti ini, kalau mereka tidak setuju berarti saya harus membatalkan toh. Ya buat saya itu udah melampaui lain dari agama saya gitu. Ketika mempengaruhi agama saya, keputusan itu tidak bisa saya terima gitu. Jadi tetap saya bismillah aja. Saya lanjutin nikah dengan istri saya yang sekarang. Bismillah aja. Saya ngomong ke orang tuanya istri saya, mertua saya sekarang. Saya begini loh, keluarga saya begini. Penolakan seperti ini. Yang penting satu yang unik. Ternyata kan papa udah almarhum, sisa mama. Saya ngomong ke mama, saya sudah mencari seperti yang mama mau. Untuk bisa memanage keuangan saya, bisa memahami sifatnya saya yang nggak bisa diatur, segala macam, emosional. Saya udah ketemu orang seperti itu. Ya baguslah, kenalin ke mama. Cuma satu hal nih, Ma. Kita nggak usah bicarain suku ya. Ini muslim loh, Ma, muslim dari lahir. Kalau kata orang Cina, Huana lah. Gue nikah sama Huana gitu. Ya kata mama, emang lulusan apa? Akuntansi, saya bilang. Masih jalan sih sekarang, dia masih jalan akuntansi gitu. Dan saya pun menikah dengan dia kalau mama setuju. Saya setuju dengan 3 syarat. Sambil tanda tangan berkas N1 N5 ya. Pas dia tanda tangan, dia ngomong, sebelum saya tanda tangan ini, syarat pertama yang harus kamu tahu, jangan pernah sekalipun kamu mengecewakan istri kamu, apalagi sampai memukul istri kamu. Bisa janji sama mama? Saya mungkin berpikiran syaratnya nih berat nih, tidak sesuai syariat Islam. Ternyata semuanya sesuai gitu.
Saya bilang, insya Allah Ma, saya janji tangan saya nggak mungkin sampai kasar kepada istri saya. Terus kedua, saya minta janji sekali lagi, meskipun seburuk apapun istri kamu, jangan pernah ngadu ke saya. Kamu selesaikan sendiri secara gentleman. Kamu yang memilih dia, ya kamu juga yang harus menentukan. Dan saya tidak mau dengar ada kata perpisahan karena kesalahan kecil. Bisa janji, bisa Ma, insya Allah saya. Dan janji ketiga yang saya nggak habis pikir ya. Ketika kamu menikah, kamu menjadi orang luar di keluarga sana. Dan kamu akan menjadi orang luar di keluarga ini. Kamu tahu pilihan kamu ini berat. Ya, saya paham, saya bilang. Kamu janji utamain keluarga sana daripada saya. Harus janji ya. Jangan pernah berat sebelah ke saya. Itu yang nggak pernah saya pikirkan. Biasanya orang tua itu, kamu udah menikah, jangan lupa sama saya gitu loh. Setahu saya gitu loh. Tapi mama malah terbalik gitu. Ya, saya sanggupin, saya bisa. Gitu. Habis itu mama berpesan, ketika surat ini kamu serahkan ke catatan sipil dan kamu udah tentuin tanggal nikah, kamu harus siap nanggung segala resikonya. Dan itu saya belum paham sampai sekarang. Ya pelan-pelan mulai terbukti sih. Ya terbuktinya salah satu komunikasi antara saya dengan saudara yang lain mungkin agak renggang ya. Boleh dibilang ya ada miskomunikasi lah. Saya taunya di sana ada miskomunikasi. Insya Allah, demi Allah ini saya berkata demi Allah, tidak sedikit pun turun rasa sayang, rasa hormat saya kepada saudara aku yang lain, saudara-saudari aku yang lain. Saya tetap sayang sama mereka meskipun mungkin belum ada komunikasi ya. Itu aja sih. Apa harapan terbesar untuk keluarga? Saya nggak mau munafik ya. Yang saya harapkan ya mereka syahadat. Meskipun ya agak susah sih. Ya saya tetap mendoakan semoga mama dapat hidayah, Cece, Koko gitu. Ya mungkin buat pihak mereka itu permintaan yang mustahil mereka kabulkan gitu. Ya semoga aja Allah berikan hidayah gitu. Itu yang saya harapkan. Saya tidak berharap banyak. Saya tidak mengharapkan dunia dari mereka, harta dari mereka. Saya bisa kok, saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya gairah yang besar untuk mencari rezeki saya sendiri gitu. Saya tidak butuh dunia, saya cuma butuh keluarga yang utuh seperti dulu lah gitu. Saya pertama langsung, ini agak unik ya, pertemuan saya dengan istri saya itu tidak melalui proses pacaran sih tepatnya. Ya kalau kata orang ada ta'arufnya, saya juga nggak ada ta'arufnya, saya langsung ngelamar gitu. Mau nggak kamu nikah sama saya? Ya kenal sih, udah kenal 4 tahun. Jadi saya ada hubungan kerja gitu. Dulu saya di percetakan dan dia di toko kertas gitu. Nah ada perhubungan bisnis gitu. Dia adminnya, saya ngelihat akhlaknya dia itu luar biasa. Untuk disentuh seorang lelaki aja bahkan nggak mau selama saya melihat gitu. Ini akhlak seorang muslim gitu. Masa lalunya bodo amat deh, tapi yang saya lihat sekarang dan masa depannya seperti apa gitu. Dan ketika saya datang melamar ke rumahnya pun ya keluarganya itu sangat welcome gitu, meskipun ya tampang sipit begini gitu. Muka Cina putih kayak begini. Nah, keluarganya welcome banget sama saya gitu. Dan saya pun melamar di situ. Ya alhamdulillah diterima lamaran saya. Sampai sekarang udah nikah. Alhamdulillah ada satu Allah izinkan saya untuk mendapatkan mainan di dunia ini. Ya anak saya ada satu sekarang. Gimana ya? Satu bahagia, kedua pelepas lelah saya,
ketiga pengontrol emosi saya. Ya lumayan lah. Allah itu unik ya, memberikan anak yang selucu itu, ya masih kecil imut-imutnya ini. Ya alhamdulillah ketika setiap kali istri saya atau saya melantunkan ayat-ayat Allah seperti Al-Fatihah lah yang paling gampang untuk seorang mu'alaf, ya dua kul segala macam, ketika saya mencoba melafalkannya di depannya dia, itu gimana ya, itu saya ngerasa gimana buat saya sendiri ya, penafsiran saya sendiri, Allah itu benar-benar ada loh. Anak saya bisa tersenyum setiap kali saya melantunkan Al-Fatihah, seperti istri saya melantunkan surat-surat seperti Al-Baqarah segala macam yang dilantunkan istri saya. Anak saya pasti tersenyum, anak saya pasti menyimak gitu. Dan pernah saya tes, saya coba nyanyiin lagu, nyanyiin lagu lah gitu. Anak saya diem, respon paling heboh ya nangis. Tapi ketika dibacain ayat Al-Quran, yang lagi nangis pun jadi diem gitu. Ya kembali lagi ke ininya ya, bukan ke anaknya. Saya malah melihat kembali ke Al-Qurannya. Betapa hebatnya ayat-ayat kitab suci umat manusia ini. Anak kecil aja yang istilahnya insting doang bisa mau mendengarkan lantunan ayat-ayat suci ini gitu, ayat-ayat Al-Quran. Pesan untuk mereka yang Untuk ingin orang yang sekarang masih kafir, yang ingin mengenal Islam lebih dalam, tenang. Kalau Anda dari suku Tionghoa, saya salah satunya juga orang Tionghoa. Saya murni orang Tionghoa. Jangan pernah takut. Hubungin kami di Mualaf Center. Lu nggak sendirian. Lu tenang aja. Kalau pengen tahu tentang Islam, jangan lihat dari saya. Jangan lihat dari ustadznya. Oh, ustadz juga bisa salah, maybe. Ya mungkin aja, Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi lihatlah dari Al-Qur'annya. Lihatlah dari kitab sucinya. Ketika melihat sebuah agama, lihatlah dari kitab sucinya. Kalau setelah melihat ya mungkin rekaman ini, Anda merasa saya banyak salah untuk orang kafir ya, nggak perlu komentar sinis atau segala macam. Lu baca aja Al-Quran, lu baca aja Al-Quran, insya Allah lu bakal ketemu mana sih yang benar. Dan hanya satu-satunya kitab suci yang mengatakan ini loh kitab suci umat manusia. Kalau lu buka Al-Quran di halaman pertama, kitab suci untuk umat manusia, itu yang tertulis di sana, bukan kitab suci orang Kristen, orang Katolik gitu. Ini misalnya ya, Al-Quran, baca aja Al-Quran. Saran saya baca Al-Quran. Ketika ada pertanyaan, hubungi Mualaf Center. Di situ banyak admin yang akan menjawab. Mama, untuk mama. meskipun sekarang kita ya jauh, sering video call, sering teleponan, aku cuma satu kalimat yang nggak pernah saya bisa ucapkan depan kamu. Aku sayang banget sama mama, sayang banget sama keluarga kita. Pengen balik seperti dulu, komunikasinya lancar. Ya alhamdulillah sih sama mama memang komunikasinya lancar gitu. Saya ingin keluarga aku tahu, termasuk mama. Sayang aku ke mama 3 lipat lebih besar seperti yang diajarkan sama kitab suci saya sekarang, Ma. Tidak ada di dunia ini makhluk yang saya cintai melebihi cinta saya ke mama. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah tadi cuplikan video dari seorang mualaf. Dia sangat mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang benar.
Seperti yang kita lihat tadi, dia sangat senang melihat anaknya ketika dibacakan Al-Quran, anaknya tersenyum bahagia. Dan dia pernah ngetes katanya, dia hidupin lagu, anaknya malah tidak suka, bahkan sampai menangis. Tetapi ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, anaknya yang menangis pun bisa tersenyum. Ya mungkin hanya segitu video hari ini. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.